Oke, hari ini kita akan tanya sama Abang. Klub apa yang Abang suka selain AC Milan? 3 tim Yang dan disuka selain AC Milan? Iya. Yang pertama sudah pasti PSMS Medan. Itu tim kota saya, tim kesayangan saya pernah main untuk tim itu juga. Yang kedua itu sebenarnya adalah MU. MU. Kenapa MU? Dulu ada Peter Schmeichel di sana. Ada Peter Schmeichel di sana. Dulu juga suka sama duetnya Andy Cole sama Dwight York kayak begitu. Sama satu lagi sebenarnya Real Madrid. Kenapa? Real Madrid. Karena anti Barca. Gitu doang. Oke. Karena aku lihat rivalnya Barca Real Madrid, ya udah aku kalau di Spanyol suka ngikutin Madrid. Sekedar suka ngikutin aja ya, kayak Madrid, MU itu suka sekedar ngikutin mereka. Tapi di antara 3 itu akan kalah dengan AC Milan. Sudah pasti. Kalau Milan itu wajib ditonton, kalau Madrid atau MU itu kalau pas lagi ada waktu buat nonton. Berarti nanti acara Milan kesini? Sudah pasti. Okay. Saya datang untuk mensupport Milan persiapan musim depan. Oke, thank you Bang. Mantap. Abang sebutkan 3 pemain top 3 kesukaan Abang, terus alasannya apa? Dan dari masa ke masa boleh, mau luar mau dalam negeri boleh. Yang pertama, Gary Neville. Kenapa? Gak neko-neko aja, terus gue dari kecil gak suka jadi striker, mau jadi back kanan karena kalau lagi main bola dulu gue pengen berantem. Kan kalau back kan lu nekel-nekel orang kan. Terus sekarang kalau misalkan main bola posisinya apa? Udah gak main bola lagi, gue cedera. Kayak main padel sama lari. Terus yang kedua siapa ya? Kedua Michael Carrick. Ya maksudnya dia pemain tengah elegan, classy. Kayak bikin penyimbang, gak terlalu banyak kelihatan di lapangan tapi efeknya luar biasa. Dan yang terakhir Eric Cantona. Itu udah apa ya, ketika gue SD nonton Eric Cantona, rambut gue pengen cepak kayak dia, terus kalau pakai baju tuh kerahnya pengen dinaikin, itu cuma semua karena Eric. Dan itu salah satu alasan gue mungkin deh, karena ketika almarhumah yang gue ngasih jersinya Man United, belakang Cantona. Jadi gitu. Mungkin karena itu kali ya, tapi ya menurut gue Eric Cantona stylish, pensiun di saat lagi jaya-jayanya, dan membuat Man United jadi merajalela dari tahun 90 sampai 2010. Lengkap banget berarti. Lengkap banget. Berarti MU banget. MU semua. Thank you Bang, see you. Sampai ketemu kalian. Bye. Satunya biru, satu hijau, ini biru dan merah, dan sengitan. Sengit banget. Walaupun sekarang sudah tidak ada gelut, tapi kalau ketemu saling membenci, itu memang benar. Itu di Everton sama Liverpool juga gitu. Bedanya cuma 6 kilo. Stadionnya cuma beda 4 kilo. Deket banget dong. Deket ya, emang seserem itu. Itu menurutku kayak gitu. Nah kalau misalkan di PSS itu kan satu nama tuh Dok ya. Maksudnya supporternya satu, nggak kebagi-bagi. Kalau misalkan saya melihat enggak, kalau di MU itu juga kebagi-bagi. Kalau saya melihat kayak Persija Jakarta nih, dia tuh banyak supporter yang kebagi-bagi dan mengatasnamakan wilayah masing-masing Dok. Contoh, Sama. Hutan Kayu. Contoh. Sama. Oh gitu, sama di luar negeri. Sama. Di luar negeri juga gitu, sama banget. Di Manchester United kan Manchester tuh besar, ya kota Manchester sendiri itu rata-rata dukung Manchester City. Manchester United itu di pinggiran dan ada Greater Manchester. Jadi yang dukung Manchester tuh juga banyak dari kecamatan-kecamatan. Dan dia bawa bendera masing-masing. Iya. Sama kayak di sini. Iya. Mengatasnamakan kota. Iya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia itu nggak ada bedanya sama yang di Inggris. Masing-masing mereka tuh merepresentasikan kecamatan. Tapi ketika udah ada tribun, ya mereka akan tetap mendukung satu klub. Dan memang klub itu merepresentasikan kota. Jadi ya kayak contoh Persija itu Jakarta, Persib itu Bandung, PSS itu ya Sleman, PSIM itu Mataram ya Jogja, Persis itu Solo, Arema itu Malang, Persebaya itu ya Surabaya, Bali ya Bali. Ya harus seperti itu. Karena warisan budaya itu diturun-temurunkan dan harus ada penerusnya. Sama seperti kayak Manchester, Liverpool ya kayak gitu. Walaupun mereka sudah mendunia, yang paling setia ketika away adalah supporter lokal. Ya karena itu yang ngomong away-nya. Tanpa away supporter, ya tuh tim bolanya mungkin nggak akan bisa menang di away, karena suaranya away itu yang akan bisa menandingi supporter home. Bukan kita. Mereka tuh loyal. Jauh-jauh loh jaraknya naik sepur. Ya, jadi menurutku respect buat teman-teman yang terbiasa away. Walaupun di Indonesia. Iyalah, semua away itu gila sih. Gara-gara di Inggris aku lihat. Karena banyak budaya baru dan ya nyalinya gede loh. Gede itu juga. Dukung, rentan dipukulin gitu. Kayak kemarin pas aku nonton Milan Napoli tuh tandang ke Milan aja segitu kecil terus melawan Milanis di banyak. Ya itu gue itu gila coy. Ada away di Indonesia Dok,
sampai dijaga ketat sebuah kepolisian dan Nah, pakai kemarin, tank segala gitu. kemarin supporter Liverpool juga dijaga Ada sama itu? polisi berkuda. Oh gitu. Kalau nggak digebukin lah. Apa yang terjadi di Indo tuh nggak ada bedanya sama di luar. Sama persis. Tapi di Indonesia banyak banget sekarang dilarangan away nih. Ya tuh karena nggak mau ribet aja petugas keamanannya. Gitu. Tapi kalau di sana nggak ada. Nggak ada larangan away kecuali melanggar rusuh. Kecuali pitch invading, ya itu bisa dilarang away stadion Walaupun kosong. derbynya sangat tinggi. Nggak apa-apa away. Nggak apa-apa. Nah kemarin Leeds lawan Manchester United itu derbynya panas. Fans Leeds ya datang lah ke Old Trafford, menang kan 2-1. Nggak dikira saya kayak untuk Nggak. meminimalisir korban dan segala macam kerusuhan Nggak nggak ada. ada. Nggak ada. Cuman bedanya supporter kita ada beberapa oknum yang hobi merusak stadion. Kalau di sana nggak ada, hukumannya gede. Iya. Oke, itu Dok. Abis ini mau ke liga mana lagi Dok selain Liga Inggris? Denmark. Wow, kenapa Denmark milihnya? Karena aku mau lari di Copenhagen terus penasaran aja sama Copenhagen FC. Terus ke Ceko. Praha. Katanya sih supporter paling serem di sana. Suaranya, nyalinya? Kemarin aja mukulin pemain. Slavia Praha versus Sparta Praha di derby terakhir. Slavia udah menang 3-2 menit 94, supporternya masuk ke lapangan terus nyerang kipernya dilemparin mercon. Dipukulin. Terus klub bilang apa? Gak tahu sanksinya apa, belum tahu. Belum tahu. Tapi kemungkinan bisa sanksi tanpa penonton semusim itu. Semusim. Berat, hukumannya berat. Berarti kalau misalkan dilakukan sama satu organisasi tertentu, semuanya kena. Walaupun nggak ini. Jadi aku pengen nonton Vibe dan aku tuh memang jarang rekam kalau nonton. Jadi HP masuk, makanya aku jarang ada konten pas nyetak gol. Karena bisa dikata-katain. Aku tuh pengen nonton di Praha karena vibe-nya paling serem sama Glasgow. Iya. Dan politik itu selalu masuk di supporter. Di semua negara. Semua negara. Pasti. Bukan ditunggangin, tapi mereka menyampaikan aspirasi politik. Dan resikonya itu gede. Bisa Di ban seumur hidup bisa nggak nonton. Oke, Piala Dunia akan berlangsung. Inggris. Pilih dunia. Inggris. Aku selalu Inggris. Selalu dukung Inggris. Walaupun mengecewakan. Ya tetap yang nomor 1 timnas. Iya. Karena timnas gak lolos ya aku dukung Inggris. Dukung Inggris. Oke. Terima kasih Dok. Ada pesan-pesan untuk ada. yang lain? Gak apa-apa aman. Intinya kalau kalian bukan orang kelahiran homegrown, ya kamu dukung tim biasa aja. Fanatik boleh tapi ya udah karena bukan homegrown. Dukunglah tim homegrownmu. Iya. Oke. Habis jalan-jalan dari Vindes, kita cobain sate Taichan Yoyo. Gimana rasanya? Let's go. Begini, hari ini kita nyobain sate Taichan Yoyo versi kulit. Bisa. Dimasuk. Coba ya dia. Dagingnya tuh kayak daging loh. Dimas. Sebel segini loh. Gurih, empuk, krenyes, ada krenyesnya mungkin kering kali ya gorengin loh. Karena agak gosong. Terus minyaknya tuh masih ada, minyaknya tuh kayak ada rasa asin-asinnya gitu. Asin gurih. Bumbunya kali ya. Dari kulitnya. Enggak, kulit gue enggak. Overall enak, 8/10 ininya, kulitnya. Terus yang kedua, kita cobain dagingnya. Ya, 8/10 tadi itu. Soalnya kalau misalnya kita ngasih tahu rasanya enak tuh, orang kayak, enaknya kayak gimana? Empuk tuh kulit, ada rasa asin-asinnya, ada rasa minyak-minyaknya.
licin jadi di mulut. Ada kedip-kedipnya karena kering gorengnya. Kulit, ini daging. Bismillah. Damn, good. Damn. Damn. Nggak beda jauh rasanya sama si kulit ini. Bumbunya masih sama, ada minyak-minyaknya, ada gurih-gurih asin-asinnya, dagingnya lembut. Ini tuh dagingnya nggak digigit udah hancur, nggak perlu ada usaha gigit, udah hancur pakai lidah doang. 8,5/10 kalau ini. Oke, Ini tuh pakainya bukan dada di paha nih. atau ini apa nih? Ini tuh sama aja kayak ini, cuman luarnya dikasih crispy gitu. Ini juga ada 3 varian nih. Kulit, Kulit, daging, crispy. oh ini namanya daging doang. Crispy. Ini pakai wijen. Ini apa sih ininya? Ini apa sih? Kayak roti gitu loh. Kayak tahu nugget Kaiser? Oh ini kayak gini. Iya. Kalau kayak gini, Crumble. dia harus nggak usah pakai cabai. Selera. Selera. Jadi kita cobain yang original. Koji dulu guys. Apa namanya nih? Crispy. Crispy. Bismillah. Kentucky ya? Kentucky. Rasanya kayak Kentucky udah. Kayak ada crispy-crispy-nya. Kalau Kentucky kan tepungnya tepung banget. Ini nggak begitu. Kayak cuma nambah tekstur aja. Ini mana nambah tekstur dikit banget crispy-nya. Kalau Kentucky kan kriuk gitu. Tapi enak juga sih. Kalau tadi basah ini nggak, ini kering. Yang crispy kering. Kita cobain sambal ya. Coba tuh pedes banget. Ada level-levelnya nggak sih? Satu doang. Pakai sambal ya guys. Bismillah. Jadi kalau sebelum sekali Pedes ini loh, pedes termasuk pedes. Termasuk pedes nih sambalnya guys. Nggak bohong. Tapi overall enak. Sate Taichannya ya. Lontong mah sama aja. Ada lontong baru nyampe lontongnya, sama aja lontong mah ya. Ini enak ya. Coba lontong doang. Lontongnya sama. Lontongnya doang. Aman. Tapi kalau misalkan kalian pengen nambah kenyang pakai lontong, kalau nggak mau nggak usah pakai lontong. Sate Taichan aja udah enak. Let's go.